Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Kokom Komariah dimanapun berada, hari ini saya hadir akan sharing tentang salah satu fikih muamalah tentang hiwalah. Islam begitu paripurna sebagai rahmatan lil alamin, mengatur berbagai macam aspek kehidupan. Hanya terkadang seorang muslim memfokuskan kesolehan dan ketakwaannya pada masalah ibadah ritualnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia pun terlihat taat ke masjid, melakukan hal-hal yang sunnah seperti sholat, puasa sunat dan lain sebagainya. Padahal masih banyak hal lain, misalnya masalah-masalah yang berkaitan dengan muamalah, akhlak dan jual beli. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan agar sebagai muslim kita harus kafah, sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208 bahwa ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah, hai orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah atau menyeluruh. Maksud ayat tersebut bahwa dalam beragama jangan dipilah-pilah antara urusan akhirat dan dunia, harus totalitas secara keseluruhan dan harus seimbang antara urusan hablum minallah dan hablum minanas. Berkaitan dengan hal tersebut, hutang piutang merupakan persoalan fikih yang layak dijadikan bahan kajian kita sebagai seorang muslim. Oleh karena itu, kali ini saya akan sharing tentang hiwalah. Dalam Al-Quran, ayat yang menerangkan permasalahan utang piutang menjadi ayat yang terpanjang sekaligus bagian terpenting, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Di sana diterangkan bahwa apabila kita berjual beli atau melakukan transaksi utang piutang, di mana sebagian dari kalian memberikan pinjaman kepada orang lain sampai batas waktu tertentu, maka catatlah pinjaman itu, dan hendaklah pinjaman di antara kalian itu dicatat oleh orang pencatat dengan benar dan adil sesuai dengan ketentuan syariat. Dan hendaklah si pencatat tidak menolak mencatat pinjaman itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni mencatat secara adil. Maka hendaklah si pencatat mencatat yang didiktekan orang yang bertanggung jawab atas pinjamannya, agar hal itu menjadi pengakuan darinya. Dan hendaklah ia takut kepada Allah Rabbnya, dan hendaklah ia tidak mengurangi pinjaman itu sedikit pun, baik dalam ukuran, jenis maupun kualitasnya. Jika orang yang bertanggung jawab atas pinjaman tidak cakap melakukan transaksi atau lemah, baik karena usianya yang masih kecil maupun karena gangguan kejiwaan, atau tidak bisa mendiktekan karena bisu maupun lainnya, maka hendaklah ia diwakili oleh walinya yang bertanggung jawab atasnya dengan benar dan adil. Cari 2 orang laki-laki yang berakal, sehat dan adil untuk menjadi saksi. Jika tidak ada 2 orang laki-laki, maka carilah saksi seorang laki-laki dan 2 orang wanita yang kalian percaya kualitas agama dan amanahnya. Begitu pentingnya tentang utang piutang ini, maka dipertegas juga dalam sebuah hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau mensalatkan seorang yang meninggal, tetapi masih mempunyai tanggungan hutang. Hadis ini diriwayatkan oleh Jabir bahwa telah wafat seorang daripada kami, lalu kami mandikan dia dan kami kafani dia, kemudian kami bawa dia kepada Rasulullah. Kami bertanya, apakah paduka Tuhan mau sholatkan dia? Lalu ia melangkah beberapa langkah kemudian bertanya, adakah utang atasnya? Kami jawab, 2 dinar. Lalu ia berpaling. Maka Abu Qatadah tanggung bayar 2 dinar itu. Lantas kami datang kepadanya, lalu Abu Qatadah berkata, 2 dinar itu atas tanggungan saya. Sabdanya, betul-betul engkau tanggung dan terlepas daripadanya mayit ini? Ya, jawab, betul. Lalu ia salatkan. Asbabul wurud daripada hadis tersebut adalah bahwa, kata Jabir, seorang laki-laki telah meninggal dunia, kemudian kami mandikan, kami kafani dan kami bawa kepada Rasul untuk disalatkan. Rasul melangkah sedangkan sambil berkata, apakah ia punya hutang? Jawab, ada 2 dinar. Maka pergilah Rasulullah. Kemudian Abu Qatadah melunasi hutangnya. Rasulullah menyalahkannya. Esok harinya Rasul bertanya, apakah telah kau terima yang 2 dinar itu? Sekarang engkau telah mendinginkan kulitnya. Nah,
Syarahan hadis ini bahwa dari hadis itu dijelaskan bahwa apabila ada orang muslim yang wafat dan ia meninggalkan utang, maka hutang yang dimiliki oleh orang yang meninggal tersebut dilimpahkan, dipindahkan kepada yang bertanggung jawab untuk membayarkan hutang tersebut. Nah, pelimpahan hutang atau disebut istilahnya hawalah menurut bahasa itu berasal dari kata al-intiqal dan al-tahwil yang artinya memindahkan atau mengoperkan. Menurut ulama Hanafiyah, yang dimaksud hiwalah adalah memindahkan tagihan dari tanggung jawab yang berhutang kepada yang lain yang punya tanggung jawab kewajiban pula. Rukun dan syarat hiwalah itu: A. Muhil, orang yang berutang dan berpiutang. B. Muhtal, orang yang berpiutang. C. Muhal alaih, orang yang berutang. D. Utang muhil kepada muhtal. E. Utang muhal alaih kepada muhil. F. Sigot atau lafaz akad. Penjelasannya seperti ini. Umpamanya A. Muhil berutang kepada B. Muhtal, dan ia A berpiutang kepada C. Muhal alaih. Jadi A adalah orang yang berhutang dan berpiutang, B hanya berpiutang, dan C hanya berutang. Kemudian A dengan persetujuan B menyuruh C membayar utangnya kepada B, tidak kepada A. Setelah terjadi akad hiwalah, terlepaslah A dari utangnya dan C tidak berutang lagi kepada A, tetapi utangnya kepada A telah berpindah kepada B. Berarti C harus membayar utang kepada B, tidak lagi kepada A. Memindahkan utang secara ini tidak ada halangan dengan syarat keadaan C mampu membayar utangnya dengan ridho keduanya, yaitu A dan B. Ridho C tidak menjadi syarat sahnya hiwalah, dan disyaratkan pula bahwa utang A kepada C sama banyak dan jenisnya, dengan janji atau tunai dengan utang A kepada B. Maka jika ternyata C tidak dapat membayar karena ia tidak mampu, maka B tidak dapat kembali kepada A karena termasuk sia-sia. Tidak diselidikinya sebelum terjadi hiwalah. Apabila hiwalah ini berjalan sah dengan sendirinya, tanggung jawab muhil gugur. Andai kata muhal alaih mengalami kebangkrutan atau membantah hiwalah atau meninggal dunia, maka muhal tidak boleh kembali dengan menjadi muhil. Hal ini adalah pendapat ulama jumhur. Demikianlah sharing kita. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu lagi dengan channel muamalah yang lain, yaitu Daman. Penasaran? Ikuti yuk terus channel kaum Komar ya. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.